Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Akmal dari channel Lebih Santri. Kali ini saya bakal ngasih tips buat teman-teman pengguna motor sport fairing ya, khususnya buat CBR 150. Untuk teman-teman yang pengen masang voltmeter kelihatan rapi, bersih dan gak ada yang gak berantakan lah, bahasanya seperti itu. Oke, langsung aja kita ke motornya. Jadi ini adalah motor CBR kita ya. Ini CBR tahun 2017. Sesuai dengan judul, kita bakal berbagi tips untuk teman-teman pengguna motor sport fairing, terutama yang ada tanduk rusanya ya, terkhususnya lagi CBR 150 pastinya. Oke, di sini kita pasang voltmeter seperti ini. Ini voltmeternya langsung ke aki ya, tanpa ada bahasanya apa sih sejenis flasher itu yang untuk biar normal gitu, biasanya dipakai di klakson itu, lupa saya namanya. Jadi ini bener-bener langsung dari aki. Kenapa saya langsungkan dari aki? Biar baca voltasnya tuh bener-bener real. Jadi saya pengennya bener-bener real, saya nggak butuh ya penstabil listriknya enggak, tapi memang saya pengen bener-bener listrik dari aki saya tuh bener-bener real. Dan ini saya kasih tombol on off di situ guys tempatnya. Oke, ini jadi kalau dalam keadaan motor mati tetap nyala 13,1 volt. Ini alhamdulillah akinya masih normal lah. Oke. Langsung ke cara pemasangannya. Kita langsung ke cara pemasangan guys ya. Saya buat dua kabel plus minus dari aki. Jadi plus minusnya benar-benar saya ambil dari aki semua. Saya tidak ada menggunakan kabel massa yang ada di bodi sama sekali, karena waktu itu pernah saya gunakan kabel massa di bodi, ternyata perbedaan antara kabel massa di bodi sama langsung ke aki itu lumayan signifikan, sekitar 0,2 sampai 0,4 volt. Jadi pas saya pakai kabel massa itu enggak, biasanya kalau normalnya 12,5, dia jadi kadang 12 aja, 12, jadi cepet banget turunnya tuh, enggak real lah pokoknya. Jadi saya buat langsung dari aki. Ini kabelnya kabel kokoh ya, kabel lumayan besar. Ini kabel untuk pemasang CCTV. Jadi kabelnya kabel lumayan besar, tapi cuman serabut, bukan yang kabel tunggal, bukan yang tembaga tunggal, bukan, ini masih serabut, cuman untuk CCTV. Jadi kabelnya untuk muatan listriknya bisa besar ya. Saya sengaja memang cari kabel yang agak bagus supaya memang hasilnya juga bagus. Oke, ini dari sini. Sebenarnya buat teman-teman mau ditarik gini, mau sembarang ya, yang penting dari sini dulu. Dua kabel ini saya tarik masuk ke dalam. Ini nggak ada yang saya kasih kabel tis, kecuali di sini nih saya ikutin kabel tis dari motor asli. Kabel tis ori motor ya. Jadi saya masukin. Kalau mau teman-teman mau dikasih kabel tis di sini, ini kan bisa tempat buat kabel tis nih. Sebenarnya kalau tanya, "Bang, nggak punya kabel tis ya, Bang ya?" Banyak. Satu bungkus kabel tis semua. Oke, bebas teman-teman. Saya masukin sini biar sedikit rapi ya. Kemudian saya ikutin body, ngikutin rangka. Habis itu saya potong di sini untuk kabel massa. Jadi kabel massa yang saya potong, bukan kabel plus. Wah, ini masih sudah bunyi, sudah mau mendekati asar ya waktunya ya. Kita lanjut. Habis itu potongan dari kabel minus ini saya buat kabel baru ke dalam. Ini untuk saklarnya. Jadi ini kabel. Nah, yang kabel yang ini saya pakai, ini kabel besar nih. Karena kehabisan kabel yang untuk CCTV, jadi saya pakai kabel besar. Kabel rumah, kabel listrik besar. Habis itu saya tembusin ke arah sini. Jadi kabel putih tadi tuh saya arahkan ke sini. Habis itu saya sambungkan dengan saklar aftermarket. Nah guys, ini kan ada lubang tuh. Jadi mikir-mikir terus gimana caranya. Jadi saya taruh di sini. Ini tidak mengganggu belok, nggak mengganggu kabel apapun sama sekali ya. Kalau teman-teman mau lebih rapi ya silahkan ditis juga, nggak apa-apa. Kalau saya sih kayaknya kebanyakan kabel tis agak gimana gitu. Oke. Jadi masuknya saklarnya di sini. Nah, saya buatkan dudukan dari plat lubang-lubang itu. Satu lubangnya ke atas. Tidak mengganggu kok, tenang. Tidak mengganggu sama sekali tuh. Tidak mengganggu sama sekali. Jadi saya ambil dari sini. Habis itu tombolnya di sini. Ini kalau on off. Mohon maaf. Nah itu 13,0. Oke, lanjut. Ini adalah tombol on off nya. Kita kembali ke kabel utama, jalur utama. Nah,
ini kabel utamanya tadi, ini saya kabel TIS dengan kabel milik speedometer CBR. Jadi biar nggak lewat sini, nggak lewat mana-mana ya. Jadi kalau ini kabel masuk, kalau udah dipasangin fairing, kalau dipasangin fairing, ini kabel bakal tersembunyi di fairing nih, bakal tersembunyi kayak gini nih, ya kan. Nah kemudian baru saya taruh di sini. Nih guys, untuk instalasi simpelnya dari kami. Aduh, nah plusnya plus sama plus, minus sama minus. Kabel merah kan plus ya, kabel hitamnya minus. Jadi seperti itu. Oke, simpel kan? Oke, kelebihan dari voltmeter yang seperti ini, mohon maaf ya, banyak banget karena ini gang ini guys, ini gang ini. Jadi mohon maaf, banyak penjual juga lewat. Oke, minusnya yang pertama pastinya dong rapi. Kabel sudah keikut sama fairing, kabel ini keikut fairing, jadi nggak bakal ada kabel-kabel yang kelihatan di sini, nggak bakal ada. Rapi, kemudian mengurangi kopongnya motor fairing lah dikit lah. Habis itu yang paling penting adalah dia nggak bakal kena air hujan. Ya teman-teman, walaupun hujan, kalau mau mencarger silahkan sekali untuk mencarger. Kenapa? Karena air kan ada di visor dan air bakal terbuang. Nggak mungkin dong air dengan kecepatan tinggi tiba-tiba tek. Tapi kalau mau hati-hati ya jangan mencarger ketika hujan. Kalau saya sih sering. Kemudian lihat nih teman-teman nih. Aduh. Nah, bersih kan? Ini setengah tahun kondisi nggak saya bersihin. Ini beneran, ini saya nggak bersihin dari tadi, nggak saya gosok-gosok nggak. Ini bersih banget. Kenapa? Karena kalau di sini satu memang nggak kena air hujan. Kemudian ya kehalang sama visor loh guys, kehalang visor, jadi nggak bakal kotor. Bawahnya juga nggak kotor loh. Ini beneran nggak ada yang saya bersihin sama sekali ini. Tuh bawahnya juga nggak kotor, jadi aman banget dari yang namanya konslet air, jadi aman banget. Jadi ini langsung kita nyalain lagi. Nah, 13,0. Ini sebenarnya udah masang voltmeternya itu udah lama banget. Cuman kita baru punya kesempatan bongkar motor ini baru aja. Karena kemarin habis rubuh ini guys ya, rubuh. Jadi akhirnya ya sudah kita bongkar. Ada beberapa yang retak. Ada di bagian tameng tuh retak. Habis itu yang kiri ya, karena rubuh kiri. Kemudian di sini juga ada retakan kecil banget. Coba kita langsung ini retak nih guys. Retak nih, rubuh kiri karena waktu itu aneh pasang sok yang tabung itu sendiri. Jadi rubuh nih, retak. Ya minus lah menurut saya lah. Jadi gak enak tuh kelihatannya. Kemudian ini juga nih ada retakan kecil. Mantap kan? Nggak kelihatan ya? Nah kelihatan ya, sip kelihatan. Itu ada retakan kecil. Kemudian sama ini goresan bekas lampu tembak. Teman-teman yang mau pasang lampu tembak nanti silahkan lihat vlog kita ya. Kita bakal ngasih tahu di mana posisi lampu tembak terbaik, dan juga kita bakal pilihkan lampu tembak apa sih yang paling bagus buat CBR. Ya terus terang kita para pengguna CBR yang suka touring memang punya masalah di keterangan lampu. Buat teman-teman yang tidak mau pakai HID sih, kalau teman-teman udah pakai HID ya aman aja. Jadi ini rapi banget, asli ini rapi banget. Teman-teman bisa lihat itu tempatnya nyelip banget. Jadi kalau misalnya nih dilihat kalau misalnya teman-teman pengemudi ini ngeliatnya kayak gini, jadi masih kelihatan. Ini tinggi saya 165an. Jadi kalau saya 163. Ini kalau saya megang motor tuh saya kayak gini. Jadi voltmeter tetap kelihatan walaupun sedikit terhalang kunci dikit aja sih ya. Ini pandangan saya guys ya. Pandangan saya. Tapi kalau misalnya saya ngikutin tangan gini jadi kelihatan jelas. Tapi kalau saya negakin badan sedikit agak terhalang, misalnya kayak di lampu merah gitu sedikit agak terhalang kalau negakin badan. Tapi kalau saya ngepasin badan itu kelihatan. Jadi segini, ini pandangan saya seperti ini.
Kalau misalnya nyala, ini kan karena saya tidak ikutin kunci kontak seperti yang di video di awal tuh kan saya bilang saya langsung tembak ke aki ya, terus pakai on off di sini. Jadi kalau misalnya mau nyalain enak aja, nggak usah pakai kunci kontakan lagi. Mana sih? Oh ini dia. Tuh, saya matiin dulu. Nah, jadi kelihatan jelas. Kemudian kalau teman-teman mau nge-charger juga enak nih. Tuh, di sini. Oke, saya nyalain lagi lampunya ya. Nah, teman-teman nih kalau misalnya nge-charger di sini, ini walaupun hujan, insya Allah aman teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan pas hujan terus ditaruh gitu, enggak, maksudnya pas lagi jalan. Karena air itu enggak ada yang jatuh ke sini sih. Harusnya air itu terbuang sama windshield, ya. Sama windshield nih bakal ke atas, apalagi kalau teman-teman laju. Kalau saya pribadi kalau pas lagi jalan saya ngecas walaupun hujan juga ya saya biarin aja, HP saya taruh di sini, terus di sini chargernya sini. Jadi kayak gitu. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf ya, rambutnya berantakan banget ini. Jangan lupa nih like, share, and subscribe video kita biar kita makin berkembang, karena ternyata subscriber itu kita butuh banget. Thanks, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.